Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini kita mau bahas satu bangunan yang menerapkan konsep hijau sekaligus memanfaatkan barang-barang bekas. Langsung aja kita kenalan sama arsiteknya, yuk! Halo tetangga online, nama saya Yusing dari Studi Akanoma. Sekarang kita ada di proyek kami, Jayanti House di Semarang. Oke, tetangga online, barusan udah kenalan sama Om Yusing dan sekarang kita ada di salah satu proyek beliau yang udah cukup lama nih Om ya? Cukup lama, dari 2012-2013. Wih, udah 13 tahun lebih nih. Apa kabar Om Yusing sebelumnya? Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Ketemu Om. lagi. Kita sekarang lagi ada di Semarang, tadi Om Yusing udah bilang ya. Dan ini adalah proyek bangunan apa nih Om? Semula sebetulnya kos-kosan ya, tapi kemudian direnovasi, lalu kita mengusulkan menjadi penginapan kecil gitu ya. Oke. Jadi startnya di sini mulai dari 8 kamar. Berarti awalnya ini adalah lahan kosong atau Lahan udah kosong, lalu ada di ujung belakang itu ada kos-kosannya begitu. Tadinya mau pengembangan kos-kosan itu, tapi kemudian kita mengusulkan penginapan dan lalu cerita ibunya, keluarganya itu sebetulnya dari Blora, asal usulnya ya. Dan banyak sekali peninggalan rumah yang sudah tidak dipakai, kayu-kayu bekas di Blora, mebel-mebel tua dari kayu gitu ya. Itu yang menjadi sumber inspirasi kami untuk mengembangkan penginapannya. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. Seperti apa nih pemanfaatan kayu-kayu bekas dan mebel-mebel jadi bangunan penginapan. Penginapan ala kampung lah ya, suasana kampung begitu ya. Oke. Jadi ingat ke rumah nenek di kampung begitu ya. Karena ini proyek udah lama, saya jadi agak segan nih nanyanya. Ukurannya masih inget nggak nih? Waduh, ukuran satu kamarnya itu sekitar modulnya 3,6 kali 6,5 termasuk teras dan kamar mandi ya. Ada 4 modul, tambah tangga. Tangga sekitar 2 meteran lah ya. Plus ada koridor sekitar 1,5 meter kurang lebih lah. Tapi luas total saya lupa. Kalau area nggak inget ya? Ya, areanya nggak inget ya. Sekarang kita langsung mau lihat ini. Bangunan apa nih, joglo? Oke, ini memang konturnya perbedaan antara tanah kiri kanan itu cukup beda. Yang sebelah kanan tuh memang existingnya tanahnya cukup tinggi di atas. Sehingga kita membuat bangunannya di atas. Ini tuh limasan yang kita bawa dari Blora. Jadi Blora dibongkar, dipindahkan, renovasi di sini. Ini menjadi lobi dan restorannya begitu ya di depan ya. Tempat sarapan lah buat hotelnya ya. Ini aksesnya memang dari tanah yang ini. Karena yang ini memang nggak punya akses. Jadi dari sini kita mulai masuk ke area lobinya di sini. Oke, sambil dikasih lihat Om. Sini tangga. Kita mau akses ke limasannya nih. Ya. Tuh lihat. Sebagian pohon existing, sebagian kita tanam gitu ya. Baru ya. Nih, pohonnya existing tuh. Dibikin tembus bangunannya yang ngikutin pohonnya. Oke, berarti ini kita di bawah limasan ya Om? Ya, ini limasan. Kelihatan sekali suasananya retro ya, tempo dulu ya. Ubinnya tuh ubin-ubin bekas. Yang sebagian memang kita cari begitu, sebagian kita mix and match antara yang udah ada dengan yang baru begitu. Barunya pun kita nyari yang bekas, kayu-kayu bekas. Termasuk juga ini juga dimiliki ownernya ya, ini koleksi pribadi? Koleksi sejak zaman dulu begitu. Kursi-kursi lama itu kita pakai lagi yang dari Blora. Nah, kesulitannya itu karena peninggalan yang lama kan mengikuti selera pemilik yang lama ya. Ketika jadi penginapan kan untuk umum ya. Bagaimana ini tidak dibuang, tapi kita bisa tetap pakai, tapi kemudian tetap bisa menyatu dengan karakter penginapan yang mau kita jual ke selera umum gitu ya. Itu PR-nya tuh. Jadi segmented banget ya? Iya. Kita mau buang sayang gitu, mau dipakai terlalu berat sebetulnya ya. Tapi dengan kehadiran gedung yang limasan kita pertahankan, karena memang peninggalan juga ya, tapi dibiarkan lebih kepada suasana tempo dulunya ada di sini gitu ya. Oke, bergaya retro nih ceritanya. Retro ya. Coba Om, kita lihat lebih dalam lagi Om. Ya. Sebelah sini. Wow. Seru banget. Ini berarti lantainya pantesan tadi agak ada yang beda-beda. Sambung-sambung gitu. ya, beda-beda ya. Jadi dia memanfaatkan bahan bekas, kalaupun kurang nambah lagi. Betul, ada sebagian disambung begitu ya, dikasih Nggak akan pola. sama gitu ya? Nggak akan sama, dipilih begitu ya. Warnanya juga ada yang berbeda begitu ya. Terus yang memang kita sengaja buat dari awal itu selalu dengan konsep integrasi ruang luar dengan ruang dalam. Jadi kita tidak memisahkan ini dalam, ini luar. Nah di sini kita ada di bawah atap, tapi suasananya
tetap menyatu dengan ruang luar ya. Iya. Itu juga nanti yang kita akan konsisten alami sampai masuk ke dalam kamar. Dalam kamar penginapannya gitu ya. Ini kamar mandinya, kamar mandi umum untuk di tempat sarapan ini. Oh iya, Ini tentu penambahan atap ya di samping sini ya, tambahan dari limasan aslinya ya. Oh iya. Gitu. Mantep ini. Bagus ya tetangga. Dan di sana ada taman yang cukup luas tuh Om. Betul, ini yang kita pertahankan dan ditambah pepohonan. Besar banget ini. Lebih besar daripada penginapannya nih areanya nih. Betul ya. Ini bisa dikatakan area apa nih Om? Ya, ini hasil diskusi kami dengan Ibu Kesi, pemiliknya sejak awal bahwa area hijau ini jangan sampai ditutup karena ini yang menjadi ruang tengahnya. Ruang tengahnya itu justru kebun yang luas ini ya. Untuk tempat berinteraksi di tengah kota Semarang, kita bisa merasakan suasana yang hijau dan terbuka seperti ini ya. Udaranya nyaman gitu ya, pemandangannya dari semua sisi bagus gitu ya. Dan semua bangunan tidak ada yang menempel ya, semua ada jarak gitu ya, dari sekeliling gitu ya. Oh iya. Semua bangunan ini berdiri sendiri Om ya? Berdiri sendiri ya, ada jarak, tidak menempel. Dan ada interaksi dengan pepohonan, dengan ruang terbuka. Keren sih, ini saya lihatnya tadi, saya sempat nginep di bangunan di belakang kita ini, tetangga, dan ketika lihat ke taman ini benar-benar apa ya, bernapas gitu sih. Ya, kayak adem ya, oase gitu. seger ya. Seger banget. Dan ini dia udah mulai kelihatan nih Om, bangunan yang akan kita bahas nih Om. Ini pakai barang bekas Om? Ya, jadi struktur utamanya beton, tapi beton secukupnya ya, kita lihat nggak terlalu besar ya, volume betonnya kecil-kecil aja. Bebannya memang kita buat agak ringan gitu. Yang banyak bekasnya itu sebetulnya kayu-kayunya kita cari ya. Jadi kayu dari kusen, kayu dari tangga, nanti di dalam kita bisa melihat kayu tangga begitu ya. Itu dari papan-papan bekas begitu ya. Sebagian mebelnya juga dari kayu bekas. Bahkan ranjangnya itu sebagian peninggalan milik mereka yang kita perbaiki atau kita bersihkan. Jadi beda-beda. Ada yang ranjang besi gitu, bang bed gitu ya, 2 tingkat. Ada yang baru memang ranjang kayu, ada yang double, jadi beda-beda mebelnya sebagian di dalam. Asik banget ya. Dan ini mumpung kelihatan ternyata dia atapnya masih pakai atap genteng ya Om? Atap genteng ya, dengan ada atap monitornya itu buat ventilasi. Walaupun dulu ilmu kita belum sampai aktif menggunakan insulasi atap sebetulnya. Itu kelemahannya, karena ini masa lalu ya. Sebetulnya kalau sekarang pasti kita tambahkan insulasi atap supaya lebih adem dan menghemat AC-nya lebih banyak ya. Penggunaan insulasi itu yang penting, yang sering kali kita lupakan. Udah genteng, tapi genteng itu tetap di iklim kita yang tropis panas, itu kurang cukup sebetulnya. Harus ada tambahan insulasi ya. Jadi genteng ini belum cukup. Saya kira memang Om Nising sengaja begini supaya... Sebetulnya di dalam ada plafon juga ya, tapi tetap masih belum cukup ya. Walaupun ada ruang sedikit, tapi harusnya ada tambah insulasi supaya lebih mantap ya insulasinya. Kalau sekarang apa tuh Om insulasinya yang... Semacam bahan mineral, rock wool dan sebagainya begitu ya. Itu akan cukup bagus ya. Oke. Jadi penasaran nih, coba Om. Kita lewat terasnya dulu deh. Nih, hijau-hijau. Jadi selain tamannya, di depannya juga ada pembatas nih yang berupa pepohonan. Pepohonan ya. Kalau anak saya bilang nih bushes. Oh iya. Tapi ditata dengan rapi, nggak ya, ini balas. tambahan kanopi alami ya. Iya Om. Pakai anyaman bambu, tapi ini udah lama sekali nih, 13 tahun. Sebagian bambunya sudah belum diganti ya, sudah rontok. Tapi ini tanaman rambat itu kita usulkan untuk mengurangi sedikit lah tampias. Fungsinya tapi kita apa, pengennya alami. Selain karena kalau pakai kanopi kan bahan plastik, kaca mahal. Kalau bahan plastik itu kan kurang bagus gitu ya. Jadi kita kasih pepohonan rambat aja di sini. Ini pakai markisa sehingga lumayan lah kalau ada hujan berkurang sedikit ke arah sini gitu ya. Walaupun masih masuk tentunya sedikit ya. Iya. Jadi lebih awet ya. Di bawahnya selain lebih kering, juga mungkin lebih low maintenance kalau nggak terlalu sering Ya, kena. dan gitu kalau sudah alami pohon gini ya udah akan selamanya pohon ya. Dibanding pakai kanopi yang kanopi itu kan lama-lama berlumut gitu ya, karena ada embun gitu ya, terus harus pecah-pecah dan sebagainya ya. Kalau ini ya udah alami pohon aja. Dan ini pun gampang sekali dibersihkan begitu. Oke, ngomong-ngomong nih lantai teras pakai apa kalau di sini? Ya, ini juga ubin teraso ya. Jadi beda lagi ya. Kita cari yang bekas, ketemunya ubin teraso ini, dan karena jumlahnya terbatas ya biarkan saja warna-warni begitu ya, alami apa adanya ya. Masuk ini juga nih, ini masih kursi peninggalan dari Blora begitu ya. Tapi ya jumlahnya nggak cukup, jadi sebagian ditambahkan apa adanya pakai yang plastik. Makanya nggak ada yang sama nih ya. Ada yang sama ya. Dari lantai sampai furniture-nya nih, karena memang yang ready stoknya apa gitu. Ya, dan koridor ini seperti teras rumah nenek atau orang tua kita ya. Menikmati taman yang luas di depan gitu ya. Agak beda dengan hotel modern yang biasanya koridor ya cuma koridor aja. Kalau ini koridor sekaligus teras gitu bagian dari kamarnya. Oke, menarik. Ngomong-ngomong soal kamar, saya jadi penasaran. Yuk, kita lihat yuk. Oke, yuk kita lihat tetangga.
Oke, wah, udah kebuka Om. Kita mari. lihat dalamnya. Ini sambil saya nyala-nyalain Om ya. Ya. Ternyata selain luarnya, dalamnya juga lumayan retro nih. Iya betul. Jadi ini kebetulan yang ranjangnya baru begitu ya, double bed. Tapi nakasnya didesain seperti bangku ya, Oh, iya. bangku panjang yang nyambung begitu ya dari sini sampai sana. Jadi sekalian nakas kita bisa pakai buat duduk di sini, buat nonton santai begitu ya. Nggak segan-segan lagi nih duduknya, kelihatan kuat. Dan memang kursi, memang kursi. Saya jadi inget bangku sekolah nih. Iya. Gini, Terus dan- ini dikasih sedikit wayang-wayangan gitu ya. Banyak kelihatan detail-detailnya tuh beberapa yang memang peninggalan lama yang kita kumpulkan, kita pakai ulang ya. Coba lihat ininya, gordennya. Iya. Gordennya kan seperti rumah tempo dulu ya, Iya, gitu ya. benar. Masih ada Sederhana, renda-renda. masih ada renda-renda begitu. Ini juga masih sebagian kolaborasi masukan dari anaknya Ibu Kesi. Kebetulan waktu saya mengerjakan ini, anaknya Dea itu lagi kuliah arsitektur di ITB. Oh. Kita ketemunya di situ. Jadi proyek kolaborasi nih. Betul. Nah ini lantainya ubin sederhana, paling sederhana ubin semen gitu ya. Kelihatan juga bentuknya kan sudah tidak rapi karena bekas bongkaran ya. Iya. Tapi kita bersihkan begitu untuk dipakai lagi. Perbedaannya semua sama, pakai dinding bata. Batanya tuh 1/4 bata berdiri begitu. Iya. Tapi di kamar sebelahnya juga sama 1/4 bata. Jadi total setengah bata. Tapi di tengah-tengahnya ada adukan ya. Nah adukan ini sebetulnya ruang untuk keluar masuk kabel, kabel utama. Jadi kayak ini kita nggak melihat kabelnya ya. Iya. Karena kabelnya ada di dalam tengah-tengah antara bata luar dan bata dalam. Ada semen masuk kabel. Jadi walaupun batanya kelihatan ekspos, kabelnya tetap di baliknya ya. Dibalik di dalamnya ya. Kecuali kalau udah ada tambahan-tambahan ya. Iya. Tetap di luar ya supaya nggak dibongkar. Lalu perbedaannya lagi semua diekspos, cuman di coating aja biar nggak berdebu. Yang area tempat tidur batanya dicat putih, bertekstur supaya terkesan lebih bersih gitu ya. Lucu ya. Nah di sini beda lagi dengan kamar yang hotel pada umumnya. Iya. Kita blok langsung kamar mandi kan biasanya, koridor dan kamar mandi di depan. Betul. Ini langsung ya karena kita pengen seperti rumah kampung begitu. Kamar punya jendela ngelihat ke arah taman begitu ya. Sehingga pilihannya kamar mandinya di dalam. Oke. Nah kita lihat kamar mandinya juga dan teras belakang menyatu dengan taman yang ada di situ ya. Oke. Yuk, sini kita lihat kamar mandinya. Wih, ternyata semi outdoor nih. Ya, semi terbuka. Kalau kita dibuka anginnya enak Iya, ya. anginnya lumayan. Ngalir. Jadi kita ada pilihan mau pasang AC atau AC-nya matikan alami, anginnya mengalir dengan ada bukaan jendela dan Oke. bukan di belakang gitu ya. Iya. Nah, taman belakang ini kita nggak nempel sehingga ada kesempatan untuk membuat taman dan juga aliran angin seperti ini. Dan pengalaman mandi semi outdoor ini kan kalau di rumah sendiri agak jarang ya. Betul. Di sini kita kasih itu ya dengan wastafelnya batu begitu ya. Nah ini sekatnya dari awal nih. Sekat antara teras di kamar dengan kamar mandi. Karena kadang-kadang kan ada pasangan atau orang lain minimal ada sekat gitu ya. Oke. Ini pakai anyaman bambu yang memang konstruksinya bisa dilepas untuk diperbaiki sebetulnya. Oh, jadi slot gunanya ini supaya bisa dibuka. Ya, ini dibuka dilepas. Kalau mau perlu diperbaiki, kita sadarin dari awal nih perlu perbaikan. Ya. Kita lepas, perbaiki, pasang lagi. Wih. Tapi kelihatannya ini karena nggak kena hujan dari 2013 masih oke nih bambunya, Lebih awet ya. masih awet ya. Berarti sama kayak yang di depan itu yang Sama kayak yang depan. Kita lihat ke dalam ya, ada ruang kerja ya. masih ada Ini kerja. meja kerja. Era sekarang staycation atau online tuh sangat dibutuhkan meja ya di kamar hotel ya. Iya. Lalu kita punya koneksi dengan teras luar ya di samping. Termasuk juga kadang-kadang yang dilupakan itu jemuran. Oh Di iya sini betul. kita bisa buat jemuran ya. Oh iya gitu. Kadang kan tetap perlu ya hal-hal kecil kita mau jemur sendiri ya, cuci sendiri sederhana. Jadi kita masih sediakan ya. Apalagi kalau keluarga nih ada koneksi nongkrong begitu. Enak banget ini. Masih ada teras di belakang nih buat naruh jemuran. Biasanya handuk minimal tuh. Ya minimal handuk Minimal gitu, handuk. dikerik ya. Terus juga kalau dilihat lampunya Hah? ini juga kita cari yang retro begitu. Ketemu di barang bekas tuh ada teko bekas ya. Sudah tidak cocok jadikan teko sebetulnya. Jadi kita jadi pakai untuk dudukan lampu ya. Ini pakai teko enamel bekas, Iya. terus lampu taman itu ya, kayaknya yang model bulat. Ya lampu bulat gitu ya. Lucu ya. Jadi nambah Iya. kesan retro.
pada Ya, ini kamar. juga pengaruh nih dari Dea nih, sentuhan feminin ya. Dari Dea mengusulkan pakai yang renda-renda seperti ini. Vibe rumah nenek banget itu. Iya, betul. Tapi yang saya dengar katanya kamar-kamar di sini beda-beda ya dalamnya. Ya? Betul, beda-beda. Yang ini satu lantai, yang di atas tuh mezanin. Oh, Termasuk juga sebetulnya, mungkin kita nggak bisa lihat kan ada yang mengisi ya. Ada sebagian kamar tuh yang ranjangnya bunk bed, ranjang besi gitu ya. Kita masih pakai gitu. Nah, ranjang besi itu nyamping tuh posisinya. Agak ke samping, agak berbeda. Oke. 2 lantai begitu. Tapi saya jadi penasaran gimana yang kamar yang bentuknya kayak ada mezaninnya. Yuk kita lihat ke atas. Boleh ya? Yuk. Yuk. Oke, tetangga. Sekarang kita mau lihat lantai 2. Ini Oke, ada berapa lantai bangunan? 2 lantai aja. 2 lantai ya? Oke, sebelum ke lantai 2 Om, ini kayak lebih menarik lagi nih tangganya nih. Kayak kelihatan belum direnovasi dari awal. Ya, ini tangganya itu kita punya banyak stok papan-papan bekas ya dari rumah lama yang dari Blora, karena ada beberapa sumber begitu. Jadi papannya kita gunakan untuk area tangga ini dari awal memang kayu dan papan bekasnya kayunya dari bekas ya, bahan bekas ya. Oke. Dari tangga. Strukturnya baja. Strukturnya Dari baja. kanal C, ya. Oke. Cakep nih, dari awal nih masih awet, udah 13 Juga tahun. terkoneksi dengan taman ya. Lagi-lagi selalu ada taman ya, ruangnya ya menyatu, anginnya mengalir begitu ya. Iya ya. Nggak dibikin ruang lagi di belakangnya ternyata. Iya. Biarkan terbuka. Jadi benar tadi kata Om Yusing, tetap berjarak nih bangunan. Ya. Dan ini penerapannya juga sama nih, yang ini ya? Sama ya, dinding 1/4 bata ya, berdiri begitu ya. Oke. Sampai atas Om? Sampai atas. Oke, sekarang kita lihat ke Yuk. atas Om. Tangganya kayu nih. Kita udah di lantai 2 nih. Wih, di sini terasnya agak beda ya? Betul, jadi kita sediakan tempat untuk pagi-pagi terutama ya, railing, tapi kita ada tonjolan untuk duduk-duduk menikmati taman yang ada di samping ya. Menarik. Jadi agak menjorok nih. Ya, pagi dan malam lah ya, sore agak terganggu sama matahari barat ya. Jadi kita ada tambahan kerei bambu begitu ya. Oh iya. Desainnya santai, tidak harus sempurna, justru keindahannya ada pada hal-hal yang alami, yang sederhana dan terjangkau, maka penggunaan kerei bambu gitu ya. Dan elemen-elemen material bekas yang masih ada kita masih manfaatkan begitu ya. Oke. Seperti rumah di kampung jadinya. Bener nih, tambangnya aja nggak dipikirin warnanya. Biru, oranye, Apa adanya. natural aja kan. Keren nih, ini sunsetnya ekonomis dan juga tetap ramah ya, ini alami nih. Pakai material bambu biasanya. Nah kita di lantai 2, mari sama nih kita kamarnya ada 4 juga ya. Ada 4 ya. Kita mau lihat kamar yang ini. Mari. 305. Tapi sebelum masuk Om, ini lampunya unik deh. Ya, ini kita cari elemen-elemen antara yang lama dengan kondisi fungsi yang baru ya. Oke. Lampu koridornya kita pakai lampu delman ini. Lampu delman bekas begitu. Pakai lampu delman rumahnya, tapi dalamnya masih tetap pakai bohlam ya. Ya. Oke, ini ada unsur modernnya nih, smart door lock. Oke, kita lihat dalamnya Om. Oke, wah kamar yang kedua ini jauh beda nih Om. Beda, ini kebetulan twin dan juga ada mezanin ya. Wih. Karena kita memanfaatkan ketinggian atap kampung itu. Plafonnya juga pakai gaya rumah kampung ya, pakai bilik bambu begitu ya. Wow. Plafonnya. Nah ini nih, ini lantai mezaninnya pakai kayu-kayu bekas, balok-balok bekas. Ini juga tangganya kita akalin supaya strukturnya pakai kayu dan papan bekas ya. Oke. Penguatnya itu, penguncinya adalah pelat besi dengan railing besi dan railing di atas ya. Ini menjadi menggantung supaya yang di ujung ini nggak jatuh gitu ya. Walaupun ini full kayu tanpa ada struktur tambahan. Keren nih, kuat nih. Nanti kita lihat Ya, ini mezaninnya ya. Nah, kita bahas dulu nih ruangan kamarnya nih. Berarti secara itu sama kayak yang di lantai 1 Om? Sebelah sana Sebetulnya dicat. sama. Sebelah sini cat putih, ini bata expose begitu ya. Ada kelebihannya nggak sih Om kalau yang tadi Om cerita bata yang double itu yang luar sama yang dalam tuh? Idealnya sebetulnya di tengah itu harusnya jangan semen ya, harusnya ada bahan insulasi. Ya itu kita belum paham dulu, jadi belum pakai. Kalau ada bahan insulasi, lebih kedap antara kamar itu lebih baik ya. Itu pentingnya insulasi sebetulnya. Berarti waktu itu pertimbangannya Om dengan menggunakan sistem kayak gini, seperempat bata itu tadi, apa Om waktu itu? Waktu dulu lebih kepada ngakalin bagaimana supaya kabel-kabel yang dari awal kita rencanakan itu masuk, nggak expose gitu. Oke. Jadi semua kabel ada di dalam. Iya. Walaupun pada akhirnya saya lihat ada tambahan-tambahan ya. Akhirnya karena nggak mau bongkar bata, ya udah ditambah di luar gitu ya. Ada iya, beberapa ya. Dan kalau dengan tembok yang biasa gitu, bata, plester gitu, opsinya kenapa pilih akhirnya yang model kayak gini lebih ke apa Om kira-kira? Oh, suasananya pengen pertama kita menghemat budget konstruksi. Oh ya? Ini anggarannya mau bikin kos-kosan, bukan bikin hotel. Saya kira dengan metode seperti ini malah lebih tinggi. Enggak juga. Kalau tukangnya udah terlatih, gampang ya. Dan juga ini kan direkatkannya ke struktur yang di tengah nih. Seperti direkatkan gitu ya. Iya.
Natnya kalau kita lihat juga natnya nggak diisi Nggak satu-satu diisi, betul, gitu ya. betul. Itu yang bikin lama finishing sebetulnya. Kalau kita cuma dipasang sudah kaku ya sudah. Jadi cuma di coating aja begitu ya. Oke. Satu lagi di sini mungkin yang tidak biasa adalah yang saya ceritakan tadi, pertemuan antara lama dan baru tanpa harus mengorbankan suasana ruang yang tetap kita merasakan nyaman begitu ya. Ini baru ya. Oh Ini ini. papan baru, tapi ini mesin jahit lama. Tapi lemarinya, lemari lama apa adanya. Ini bekas yang dipakai dulu, kita nggak beli baru, cuma dibersihkan aja. Dan ini kan bukan gaya yang kita buat sehari-hari ya, ke saat ini ya. Tapi dengan tema hotel yang retro seperti ini, buat saya nggak masalah, santai tadi, desainnya santai. Rumah lama nih, ya sih Om. Cukup berhasil ya nih, memadukan unsur lama dengan yang barunya. Dan ini saya lihat plafonnya tadi udah disebut juga pakai bilik. Itu ada plus minusnya nggak sih Om, pakai bilik? Lebih kepada suasana alami aja sih sebetulnya. Kekurangannya di sini kita belum pakai insulasi ya. Insulasi harusnya ada rockwool tadi ya, akan lebih bagus sih sebetulnya. Oke. Nah kalau yang ini ada penerangan dari atas nih? Ya, ini ada skylight pakai genteng kaca sedikit gitu, satu garis untuk memberikan efek cahaya pada siang hari di atas. Walaupun sebetulnya itu beban buat AC sih sebetulnya ya, kalau terlalu banyak skylight ya. Cukup satu apa? Satu garis ya. Satu garis ya. Peralihan antar kamar ya. Makanya ditaruh di ujung sini nih. Ya. Oke, di sini juga layoutnya mirip nih. Kamar mandi dan ruang Ini ada kerja. sekatnya nih, bisa dilihat nih. Coba. Oh, ini agak beda nih sama yang tadi. Karena bawah dan atas itu sama punya taman yang sama. Kalau ini nggak ditutup, kita bisa lihat-lihatan ke bawah ya. Oke gitu. Jadi di bawah itu dipakai kanopi genteng. Di sini dipakai anyaman bambu untuk sekat, termasuk juga kekhawatiran orang dari jauh bisa lihat. Sebetulnya nggak bisa karena ini lubangnya kecil ya. Kita bisa lihat keluar, tapi dari sana nggak bisa lihat ke dalam gitu ya. Suasananya alami. Oke. Kan kita sempat nginep di sini Om nih, kenapa diginiin ya? Kenapa nggak material solid? Oh ternyata seperti itu alasannya. Supaya tetap ada suasana eksterior ya. Gitu. Oke. Dan memang tetap ada balkon ya di atas juga ya, di sebelah sini ya. Iya benar-benar. Menarik nih tangga, dan di sini juga plafonnya masih sama. Masih bambu ya. Ya, sini lihat ya. Dan saya penasaran nih, mau naik ke area mezanin. Yuk, kita Ya, lihat silakan. area mezanin ya Om. Ya. Lucu juga nih, pengalaman menaiki tangga puter kayu nih. Ya, dan ukurannya kita buat kecil ya, karena memang ruangannya yang terbatas. Tapi ini adalah ekstra untuk kalau bawa keluarga, ada anak-anak begitu, anak-anak bisa di atas. Di atas ini experience-nya beda sama di bawah ternyata ya. View-nya lain, dan di sini surprisingly ada bukaan lagi Kaca tuh. nako buat udara alami, jadi kalau kita buka kaca nako, anginnya bisa mengalir ya. Saya baru ngeh karena saya baru naik ke atas ini. Makanya kasirnya kita nggak tempel. Iya. Jadi dengan ada nako itu bisa buat udara alami ya. Seru ya tetangga. Oke, cakep Om. Kita mau nanya-nanya lagi nih soal bangunannya. Boleh Om? Boleh. Yuk. Oke, tetangga online, masih bareng Om Yusing, dan sekarang kita mau ngobrolin beberapa hal nih, khususnya soal ini Om, dampak bangunan, terus gimana kita manage supaya bangunan yang kita bangun itu tetap ramah lingkungan, tetap punya ruang hijau. Nah, kalau dari kasus bangunan penginapan ini, apa waktu itu yang dilakukan Om di 2013 itu? Oke, ya kita semua mengalami perubahan iklim ya, kota yang semakin panas, iklim yang semakin ekstrim, hujan makin kencang, angin kencang, banjir dan sebagainya. Kalau panas sangat panas begitu ya. Sehingga sebetulnya seluruh dunia sedang merespon perubahan iklim itu fokus pada gedung hijau salah satunya ya. Gedung hijau itu sertifikasi bangunan hijau supaya rendah energi ya. Tidak semua memang disertifikasi, tetapi tetap bangunan rendah energi itu salah satu prinsipnya adalah menggunakan kembali apa yang ada. Misalnya renovasi strukturnya dipertahankan, tidak semuanya struktur baru. Kalau di sini memang ada rumah limasan yang dari Blora kita pakai ulang gitu ya. Tapi yang lebih penting dari itu, gedung hijau itu belum sanggup atau tidak bisa untuk menurunkan suhu bumi, suhu lingkungan, karena dia tetap mengeluarkan energi pakai AC dan sebagainya. Yang bisa menurunkan suhu seperti kita alami sekarang di dekat sekitar pohon, ini lebih adem walaupun Semarang panas begitu. Jadi ruang hijau yang kita sediakan di sini dipertahankan bersama-sama dengan pemiliknya, jangan terlalu banyak kamar dan sebagainya. Itu tuh membantu
suhu sekitar hotel ini, tapi juga dampaknya kepada lingkungan sekitar, suhunya menjadi lebih adem ya, dan suhunya turun dibanding lingkungan yang tidak ada pohon. Gitu. Tadi saya sempat Jumatan Om, Iya. ketika di ademan Jalan. pohon gitu, rasanya lain. Betul. Itu yang sering lupa dari perubahan iklim. Iya. Fokus kota kita, pemerintah kita, dan juga global ya, itu kepada bangunan hijau, sertifikasi bangunan hijau. Mestinya jauh lebih efektif untuk menurunkan suhu lingkungan dan kota itu adalah fokusnya menanam pohon sebanyak mungkin di kota begitu. Saya jadi penasaran, waktu itu dari 2013 proporsi yang terbangun dari lahan dengan yang hijau itu berapa banding berapa kira-kira? Atau berapa Waduh, persen? angkanya saya lupa ya. Tapi ini masih sama persis nih, tidak ada penambahan yang area yang kami desain. Cuman ada limasan existing yang kita bawa ulang begitu. Iya. Dengan kamar 8 dan 1 tangga ya. Memang kita sepakat ini akan tetap jadi ruang hijau begitu. Berarti kalau saya perkirakan nggak sampai 50 termasuk parkiran kan? Sepertinya enggak ya. Nggak sampai 50% ya, Iya. yang terbangun dari total luas lahan. Oh, menarik sekali, dan belum lagi pemanfaatan barang-barang lama itu, kayu-kayu bekas kan, artinya nggak menebang pohon baru atau kayu baru kan? Betul. Jadi dia memperpanjang usia pakai ya. Memperpanjang usia pakai. Walaupun buat saya Ya. tidak masalah kita memotong kayu baru karena ada sistem penanaman hutan lestari ya. Oh, Jadi gimana tuh? kalau hutan lestari itu kita mengambil material dari hutan industri ya, hutan tanaman industri. Iya. Kita potong, kemudian setelah 5 tahun misalnya kita tanami lagi. Gitu, lalu kita pindah ke tempat yang lain. Setelah 5 tahun kita pindah ini tanami lagi. Sampai nanti setelah 5 sampai 6 circle, kita kembali ke yang pertama, itu sudah tumbuh 25-30 tahun, kita bisa tebang lagi. Jadi kayu akan terus ada gitu. Selama kita tidak tebang habis ya. Dan semakin kita pakai material alami seperti kayu, semakin ada kebutuhannya, maka semakin ada industri yang mau menyediakan kayu itu karena ada yang beli ya. Itu hubungan saling bergantung. Iya. Ya, semakin kita nggak pakai sama sekali nih, nggak mau pakai kayu ditebangin habis. Malah seperti nggak ada yang mau beli, nggak ada yang mau pakai, jadi mungkin habis begitu ya. Dikelola aja kalau lestari. Seperti sagu, Iya. di mana kita lihat kebun sagu, pohon sagu di Pulau Jawa, udah susah sekali. Padahal beras itu datangnya dari padi itu datangnya dari India begitu ya. Singkong datang dari Amerika Selatan kalau nggak salah begitu ya. Indonesia tuh dulu sebelum ada padi, Pulau Jawa pun makannya sagu sebetulnya. Karena bahasa Jawanya sagu, nasi, Sego. sego. Oh, iya. Bahasa Sundanya nasi, sangu. Sangu. Sagu. Oh. Di pohon di Candi Borobudur ada 4 relief pohon palma kehidupan, salah satunya pohon sagu. Wow. Endemik. Tapi kita udah nggak pernah lihat pohon sagu karena Iya. kita tidak makan sagu. Itu hubungan saling bergantung. Makin kita bergantung, makin kita punya kepedulian untuk melestarikan alam kita. Seperti kampung adat Sunda misalnya, Kampung Naga, Kampung Baduy, mereka menggunakan kayu, menggunakan bambu, menggunakan ijuk, ya, papan dan sebagainya. Mereka menjaga lingkungannya lestari secara adat, termasuk di kampung-kampung adat yang lain ya. Mereka yang menjaga adat sebetulnya. Begitu negara masuk mengobrak-abrik kampung adat ini, pengelolaannya oleh negara biasanya kacau gitu. Menarik itu, point of view baru tuh buat saya. Jadi nggak masalah digunakan ya, karena dia pada akhirnya akan menimbulkan apa? Efek Hubungan saling bergantung. hubungan saling bergantung ya, yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan unsur ekonomi juga nih. Ada. Nah, ini pun ada hubungan saling bergantung sebetulnya. Gimana tuh? Saya dengar dari pemiliknya dan pengelolanya, dengan taman yang cukup luas, ya, boleh dibilang hotel yang sangat sederhana, tidak mewah-mewahan, material yang campur-campur bekas dan lama begitu, tapi tingkat huniannya cukup baik ya, dan juga bahkan beberapa kali, sering kali orang asing senang tinggal di sini dalam jangka waktu yang cukup lama begitu ya. Jadi itu pun berdampak, dan kita menjaga alam, membuat suasana hotelnya menjadi lebih alami dan nyaman begitu. Itu membuat orang yang tinggal di sini senang dan bisa kembali lagi gitu ya. Berarti waktu itu di 2013 pembangunannya berapa lama? Masih ingat nggak kira-kira? Sekitar 1 tahunan lah kurang lebih, karena sambil ngumpulin barang-barang bekas, nyari gitu ya, sambil mindahin dari Blora ke sini sebagian gitu. Iya. Kebayang nggak sih Om waktu itu 2013 akan jadi misalnya seperti ini, atau waktu itu gimana pas awal merancang dan Iya, waktu pertama desain dan buat juga kita nggak membayangkan bahwa ini bisa menjadi satu tempat yang cukup lama ya, sampai sekarang tuh masih eksis dengan baik, terawat dengan baik, dan masih disukai banyak tamu begitu ya, nggak menjadi tidak terawat dan sebagainya ya, dengan pendekatan yang seperti ini. Karena kan tidak menjadi satu arus utama ya, membuat hotel yang pendekatannya alami, ala kampung, campur antara
barang bekas, barang baru begitu ya, bukan arus utama ya. Tapi ternyata bersyukur cukup berhasil. Tapi yang membuat berhasil menurut saya bukan desain, Apa tuh? pepohonan, ruang terbuka hijau. Itu yang membuat tamu-tamu senang sebetulnya. Oke. Dan saya selalu bilang pohon, lihat keragaman pohon. Itu jauh lebih indah dibanding arsitektur begitu ya. Karena alam itu kita tidak bisa kreasi seindah alam yang sebegitu beragam ya. Jadi kita meminjam alam untuk membuat suasananya menjadi menyenangkan. Arsitekturnya menjadi indah karena banyak ruang pohon yang kita sediakan dan pohonnya hidup semakin lama semakin rimbun, terawat dengan baik gitu ya. Benar. Jadi punya suasana yang menyenangkan gitu. Keren banget ya Om Yusing ya, udah kepikiran sampai sejauh itu nih. Nah kalau tetangga online mau tahu lebih banyak soal sama Om Yusing nih, atau mau ngobrol-ngobrol sama Om Yusing, bisa kontak kemana? akanoma.studio@gmail.com emailnya, atau ke Instagram akanoma.studio. Oke, langsung main ke Instagramnya. Linknya saya taruh di deskripsi juga. Makasih banyak Om Yusing. Terima kasih. Udah nemenin kita home tour, udah ngasih banyak pengetahuan baru dan juga inspirasi bangunan terutama juga. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat tetangga online semua yang nonton. Oke, segitu dulu. Rizky Abadi, pamit undur diri sebagai inspirasi. Ciao! Nggak goyang nih, coba ya. Ya. Tuh.